Om Swastiastu Ibu. Swastiastu Ibu. Sehat ya Ibu? Nggih, astungkara sehat. Saya ikut senang mendengarnya, tapi saya amati Ibu kelihatan kurang bersemangat, kurang ceria. Kalau boleh tahu, kira-kira ada sesuatukah yang terjadi? Iya Bu, sebenarnya memang saya ada sedikit masalah Ibu. Namun saya bingung harus mendiskusikan kemana dan dengan siapa seperti itu Ibu. Nah, kira-kira apakah Ibu Guru ada waktu sekarang? Mohon maaf Bu, jika seandainya saya mengganggu. Terima kasih. Soal hari ini saya ada waktu karena saya sudah tidak ada jam kerja lagi. Jadi paling saya membuat administrasi dan itu pun bisa lakukan nanti. Silakan Ibu kalau mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Terima kasih Bu. Sebenarnya beberapa hari ini saya kepikiran dan tidak tenang. Tidak tenang, kira-kira apa yang membuat Ibu tidak tenang? Saya berharap sebenarnya dari obrolan kita ini saya mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan kesah saya kepada Ibu. Nah, kira-kira setelah Ibu menyampaikan kesah itu, hal apa lagi yang ingin Ibu dapatkan? Tentunya solusi dari permasalahan yang saya alami. Astungkara, semoga dari pembicaraan kita ini kita mendapatkan solusi dan pemecahan dari masalah itu. Jadi bisa diceritakan kira-kira masalahnya apa? Beberapa hari yang lalu Pak Kepala Sekolah menyampaikan akan melakukan supervisi di kelas dan akan menunjuk guru senior untuk menjadi supervisornya, seperti itu Bu. Nah kebetulan Ibu yang akan mensupervisi saya begitu. Nah menurut beliau yang perlu saya persiapkan yaitu tentang melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang modern, dan hal itu membuat saya resah Ibu, mengingat ya kemampuan saya masih saya rasakan kurang seperti itu. Nah itulah yang membuat saya resah sebenarnya. Oh iya, saya ingat tentang supervisi itu, dan saya pun sudah diberitahu oleh kepala sekolah bahwa saya ditunjuk untuk menjadi guru senior yang akan melakukan supervisi. Nah, yang dari yang disampaikan tadi yang membuat kurang nyaman atau kurang resah itu pada bagian mananya? Sebenarnya sih masalahnya tidak serius Ibu. Kalau tidak serius apa ya? Tidak seriusnya yang seperti apa maksudnya? Itu Bu, Pak Kepala Sekolah meminta saya untuk memperbaiki rencana pembelajaran yang telah saya buat tentang beberapa hal terkait dengan pembelajaran, terutama tentang proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Rencana pembelajaran ya Ibu. Nah maksudnya itu yang seperti apa ya Ibu ya? Apa Ibu kurang bisa mengelola kelas? Sebenarnya yang saya tangkap beliau menginginkan pembelajaran yang lengkap, kemudian menggunakan media pembelajaran yang modern seperti itu. Jadi itu yang membuat saya kepikiran gitu. Nah, dari penyampaian kepala sekolah itu bagaimana tanggapannya? Saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya ingin mengadakan kesepakatan terlebih dahulu tentang hal-hal yang akan diobservasi atau disupervisi. Begitu. Nah, dari hal tersebut kira-kira apa yang ingin diobservasi atau diamati dari pembelajaran? Saya menginginkan yang akan diobservasi tentang asesmen awal, kemudian tentang media pembelajaran, terus ada pembelajaran diferensiasi dan refleksi. Itu. Kenapa hal itu yang ingin Ibu sepakati? Menurut saya hal itu yang penting berdasarkan kurikulum Merdeka. Sebenarnya semua hal itu menurut saya memang penting dalam kurikulum Merdeka. Namun
dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang akan difokuskan dalam kegiatan observasi nanti? Oh iya Ibu, saya akan memfokuskan ke pembelajaran berdiferensiasi dan refleksi. Ya, Ibu tadi sudah menyampaikan ada beberapa hal dan Ibu akan memfokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi dan refleksi ya Ibu. Nah, penting dalam kegiatan pembelajaran itu yang menjadi bagaimana itu kurikulum merdeka, pasti yang dipertanyakan adalah diferensiasi dan refleksi. Sangat bagus sekali ya Ibu ya, saya sangat setuju dengan yang Ibu sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Ya, dan kira-kira setelah Ibu bercerita tentang fokus observasi tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, terus terang saya merasa ya lega Bu, jadi lebih tenang rasanya. Baik Ibu, jadi saya ingin tahu sekarang setelah Ibu bercerita tentang tadi kesepakatan kita, bagaimana perasaannya sekarang? Saya jadi lebih tenang Ibu, jadi lebih lebih ada gambaran lah untuk hal yang akan saya lakukan ke depan seperti itu. Namun di sini juga saya mohon saran dari Ibu, kira-kira apa saja yang bisa saya lakukan untuk mempersiapkan nanti pembelajaran dengan saya memilih pembelajaran berdiferensiasi dan refleksi sebagai fokus supervisi nanti. Baik, jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa perasaan Ibu yang tidak nyaman di awal itu adalah karena belum adanya kesepakatan yang jelas tentang fokus pengamatan kegiatan supervisi akademik atau observasi nanti. Nah, jadi Ibu ingin mungkin sedikit masukan dari saya apa yang harus dilakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Mungkin saya bisa sampaikan di sini sesuai kesepakatan kita, sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan ini sebelumnya, ikuti saja alur tersebut. Jadi Ibu bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa di kelas. Nah, kalau menurut saya masalah ini Ibu bisa langsung ketika terjadi ketidaknyamanan ini Ibu sudah berhasil merefleksikan diri tentang apa fokus yang ingin Ibu lakukan di kelas dan ini diamati oleh supervisor seperti itu. Baik Ibu, semoga kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya rencana dari kesepakatan itu apa yang akan Ibu lakukan atau kapan waktunya yang Ibu lakukan supervisi? Kapan Ibu siap di supervisi? Supervisi dari Ibu? Ya. Sebelumnya saya gini dulu agak dengan kepala sekolah menyampaikan bahwa nanti yang akan disupervisi itu saya fokuskan pada pembelajaran berdiferensiasi dan refleksi. Mungkin Ibu mau mendampingi saya untuk menghadap kepala sekolah? Tentu saja saya akan bersiap untuk mendampingi, apalagi terkait supervisi ini kan yang saya diberi tugas, diberi wewenang untuk melakukan supervisi langsung di kelas sebagai guru senior seperti itu. Nah, bagaimana proses pembelajaran Ibu selanjutnya di kelas? Ibu sendiri yang akan tahu perancangannya, nanti Ibu yang akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Selanjutnya saya dari bincang-bincang ini saya merasa senang bisa membantu Ibu, apalagi Ibu sudah merasa lega bahwa perasaan tidak nyaman tentang kegiatan supervisi, perasaan resah karena akan ada supervisi sudah bisa diselesaikan. Nah, kira-kira dukungan Ibu atau komitmen Ibu dalam supervisi ini apa? Saya akan mempersiapkan perencanaan pembelajaran ya sesuai dengan nanti apa yang akan supervisi ya, pembelajaran berdiferensiasi dan refleksi seperti itu nanti sebelum kegiatan supervisi dilaksanakan. Ya.
Nanti Ibu mohon infonya waktu yang tepat, karena dalam satu hari itu kita kan ada beberapa mata pelajaran di kelas. Mungkin Ibu bisa mempersiapkan di kelasnya, di kelas mana yang akan Ibu ajarkan, kelas mana jam keberapa Ibu akan siap untuk saya supervisi. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu tekankan di sini dalam kegiatan supervisi yang nantinya kita perlu sepakati sebelumnya biar saat pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Saya hanya bersyukur Ibu, saya sudah merasa lega, kemudian tidak bingung lagi, dan ya rasa takut saya berkurang lah karena ada supervisi seperti itu. Nah, setelah mendengar arahan dari Ibu, kemudian masukan dari Ibu, nah semoga nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan refleksi dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu arahkan tadi. Baik, dalam hal ini kita akan melakukan refleksi dulu dengan siswa. Setelah supervisi di kelas itu, kita akan melaksanakan refleksi kembali tentang pengamatan yang sudah saya lakukan, dan begitupun refleksi tentang pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nanti kita akan sepakati waktunya setelah kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, itu saja yang kita bisa obrolkan. Semoga apa yang kita sudah bisa bicarakan itu bisa mendapatkan ketenangan, lebih lega. Kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, sudah bisa lega karena sudah tahu fokus tentang supervisi yang akan kita lakukan. Jadi semoga lancar kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan, dan semoga dari supervisi ini nantinya refleksi yang kita dapatkan dapat memperbaiki pembelajaran. Sekali lagi terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu, mari kita lakukan apa yang kita sudah sepakati tadi. Selamat siang. Ya, selamat siang.
Semoga hari ini keadaan Ibu baik dan sehat. Tentunya tetap semangat walaupun cuaca kurang cerah. Ya, semoga Ibu sehat. Kita sudah melakukan observasi kelas ya, supervisi akademik kemarin. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, lega Ibu, karena saya sudah selesai melaksanakan satu tugas. Ya, sementara ya sudah lega, tugasnya terlaksana dengan baik, lancar. Mungkin saat ini kita luangkan waktu sebentar untuk mengobrol tentang kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Bagaimana Ibu? Setuju Ibu? Iya, setuju. Dari obrolan ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Saya berharap Ibu nanti menyampaikan hasil dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian dari hasil pembelajaran itu tentunya saya harus melaksanakan tindak lanjut seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau hal-hal yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Ibu yang mungkin berikan masukan atau saran-saran kepada saya bagaimana pembelajaran nanti bisa lebih baik. Lebih baik Ibu. Tentunya apa yang kita harapkan dari kegiatan pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya, Ibu Nah, sekarang tentunya dari obrolan itu seperti harapan Ibu seperti itu, mengetahui apa yang sudah baik dan belum baik dan apa tindak lanjutnya, begitupun harapan saya. Nah, sekarang menurut Ibu dari kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah saya amati, kira-kira apa yang dari pembicaraan sebelumnya apa yang Ibu sudah lakukan? Baik Ibu, berdasarkan kesepakatan pra observasi ya, saya kira sudah sepakat nanti yang akan diamati atau diobservasi itu tentang pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian refleksi seperti itu. Nah, berdasarkan pemikiran saya dalam pembelajaran tersebut saya sudah melaksanakan diferensiasi, yaitu dua jenis diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten melalui pemberian berita berupa video, kemudian ada lagi berupa teks seperti itu. Terus ada diferensiasi produk. Ketika siswa menyajikan berita itu ada 3 pilihan. Yang pertama menyajikan secara tertulis atau secara visual ya. Itu produknya bisa ditempelkan di mading kelas, kemudian bisa juga diunggah di media sosial, tapi dalam bentuk tulisan seperti itu. Terus yang kedua dalam bentuk secara lisan ya, siswa menyajikan beritanya secara lisan dengan membacakan berita seperti pembaca berita ya. Kemudian siswa juga bisa mengunggah video membacakan berita di media sosial. Terus yang ketiga, siswa juga bisa bermain peran sebagai reporter ya, reporter berita. Kalau memang tidak memungkinkan di kelas, siswa juga bisa mengunggah video reporter berita di media sosial. Nah, seperti itu yang sudah saya laksanakan terkait dengan diferensiasi. Kemudian terkait dengan refleksi, setelah pembelajaran saya juga sudah melaksanakan refleksi dan siswa saya minta untuk menuliskan perasaan mereka, terus apa yang mereka pelajari setelah kegiatan pembelajaran itu ya, kegiatan refleksinya. Terus saya sendiri juga membuat semacam catatan setelah kegiatan pembelajaran terkait dengan hal-hal yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran tersebut. Baik, sudah banyak sekali ya yang Ibu lakukan, pembelajaran diferensiasi, kemudian tentang refleksi, diferensiasinya juga ada beberapa poin ya yang saya juga yang disampaikan, yang saya simak dari berbagai kegiatan dan alumni yang Ibu sudah lakukan tersebut.
Kira-kira apa yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran atau apa yang belum sesuai menurut Ibu? Yang belum sesuai ya, kemarin kebetulan saya lihat ini masalah pengelolaan waktu. Saya mungkin kurang memikirkan tentang alokasi waktu dalam menyajikan berita. Itu ternyata memerlukan waktu yang lebih lama ya dari yang saya duga. Ternyata siswa belum sempat untuk menyajikan berita di kelas. Makanya karena tadi kan sudah ada pilihan ya terkait dengan diferensiasi produk. Siswa selain bisa menyajikan di kelas, menempelkan di mading, kemudian membacakan di depan kelas, atau bermain peran sebagai reporter berita seperti itu. Ternyata di kelas belum bisa, mereka sudah menyelesaikan namun belum siap untuk menyajikan seperti itu. Makanya saya minta siswa untuk menyajikan di media sosial seperti itu. Ya karena cukup banyak pilihannya ya, waktunya keburu habis dan pelajaran di kelas. Jadi dapat disampaikan mungkin ke manajemen waktunya yang masih perlu diperbaiki. Iya, bagus sekali. Menurut yang sudah sangat luar biasa, kegiatan pembelajarannya juga sudah saya amati dan Ibu juga sudah mampu bahwa masih ada yang kurang. Ibu sudah mampu menyadari itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya. Dari pengamatan saya dari awal pembelajaran sampai akhir, dapat yang sampaikan seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa sudah melakukan diferensiasi baik konten dan produk kan di sana diutamakan. Namun dalam proses juga saya sudah lihat ada diferensiasi prosesnya karena Ibu juga memberikan anak-anak itu di kelas itu dalam satu kelompok itu bagaimana mereka mengerjakan tugas itu. Apakah membagi tugas, ini tugasnya jadi reporter. Ibu memberikan kebebasan pada anak-anak dengan meminta ketua kelompoknya mengatur temannya. Kemudian ketika mereka ada yang mendapatkan printout materi, kemudian ada siswa yang membawa HP, Ibu izinkan untuk mencari referensi pada internet. Nah, kemudian untuk refleksinya Ibu sudah meminta siswa untuk menuliskan perasaannya, apa yang didapatkan dari pembelajaran hari itu, pemahamannya mana yang kemarin masih kurang jelas atau miskonsepsi, dalam hal itu sudah disampaikan dan mereka sudah mendapatkan pemahaman yang benar. Nah, kemudian dalam diferensiasi, dalam pengamatan saya, dalam kontennya itu yang difokuskan itu, ketika anak-anak Ibu izinkan untuk mencari referensi melalui internet, Ibu belum maksimal menentunya karena kadang-kadang kita mencari berita di internet itu anak-anak belum tahu mana berita yang sesuai dengan materi hari itu dan bagaimana berita itu dapat digunakan dalam pembelajaran agar misalnya ada berita-berita yang masih hoax yang seperti saat ini banyak beredar agar tidak itu yang menjadi referensi mereka. Jadi anak-anak itu masih perlu dituntun agar tidak kehilangan arah seperti itu. Kalau di kontennya yang sebenarnya sih kalau di proses konten itu sudah bagus, cuma lagi sedikit saja untuk ada sedikit, bukan salah ya, kekeliruan. Kemudian untuk di produknya Nike kan ada beberapa pilihan, ada untuk menuliskan, menempelkan di mading, kemudian mereka bermain peran, kemudian ada apa tadi desain, desain. Nah di situ karena kekurangan waktu diupload ke media sosial. Namun seperti Ibu sampaikan tadi perlu manajemen waktu. Memang tetap perlu kita menerima dulu hasil kerja mereka. Setelah itu Ibu memberikan umpan balik dulu. Karena kalau tanpa umpan balik misalnya langsung di media sosial diupload, takutnya hasil tugasnya mereka itu belum sesuai, masih ada kata-kata yang belum baku, ada kata-kata yang belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan lain sebagainya, atau kata-kata
yang mengandung sara takutnya. Jadi diberi umpan balik dulu, kalau sudah diberi umpan balik mungkin lebih sempurna karya mereka. Baru karena media sosial kita tidak bisa menghandle atau kita mengetahui oh ini aja yang baca, kita tidak bisa sebut karena namanya juga media sosial berarti sudah milik umum seperti itu, siapapun bisa mengakses. Ini ke hasil pengamatan saya. Bagaimana menurut Ibu dari hasil pengamatan saya, apakah sesuai atau sepemikiran Ibu dengan hasil pengamatan saya, atau mungkin kurang sepakat Ibu dengan hasil pengamatan saya? Baik Ibu, saya sepakat dengan hasil pengamatan Ibu karena memang benar saya pertama itu kurang memberikan tuntunan ketika mengarahkan siswa untuk mencari referensi di internet seperti itu ya. Jadi nanti mereka mungkin akan ada kesulitan dalam menentukan yang mana berita yang memang benar atau berita hoax seperti itu Ibu. Jadi di sana memang saya kurang memberikan tuntunan. Jadi pendampingan kepada siswa, arahan supaya mereka nanti benar-benar memilih berita yang tepat untuk dijadikan dijadikan referensi seperti itu. Terus terkait dengan penyajian produk ya, terakhir di sana saya juga mungkin belum kelihatan berikan umpan balik ya karena kekurangan waktu. Kemudian siswa saya minta untuk mengunggah di media sosial, jadi belum kelihatan di sana umpan baliknya seperti itu. Ya benar, sesuai dengan saran Ibu, sebaiknya memang saya harus memberikan umpan balik dulu. Nah sebelum memberikan umpan balik tentunya saya harus menerima dulu karya siswa seperti itu. Jadi nanti saya setelah menerima karya siswa, jadi kebetulan di kelas A ya, saya akan berikan umpan balik nanti mungkin secara tertulis atau langsung berikan komentar di berita yang disajikan oleh siswa di media sosial. Kemudian nanti pertemuan berikutnya saya juga akan mengulas kembali terkait dengan tugas yang sudah mereka kerjakan seperti itu. Jadi kita sepakat ya dari hasil pengamatan saya, Ibu juga sepakat bahwa memang masih ada yang belum dilalui alurnya seperti ini. Nah kira-kira dengan yang saya sampaikan pengamatan tadi untuk memperbaiki itu ada kesulitan nggak nanti yang akan Ibu hadapi? Tentunya ini Ibu, karena memang tadi kan masalah pengaturan waktu ya, tadi perencanaan pembelajarannya ya, seharusnya mungkin saya laksanakan 2 kali pertemuan itu Ibu dalam penyajian berita, tapi saya membuat perencanaan hanya 1 kali pertemuan. Ternyata benar siswa tidak sampai bisa menyajikan berita, harus mengunggah dulu ke media sosial seperti itu, jadi umpan baliknya belum terlihat. Nah untuk itu nanti di kelas lain ya, kebetulan saya ada di kelas B, itu saya akan memodifikasi perencanaan pembelajarannya itu menjadi 2 kali pertemuan. Nah sementara untuk di kelas A yang sudah terlanjur dilaksanakan pembelajarannya, saya akan memberikan komentar atau umpan balik pada pertemuan berikutnya. Begitu. Ini bagus sekali rencana Ibu. Dari yang Ibu paparkan tadi berarti tidak ada kesulitan yang berarti ya, nanti bisa rencana tersebut bisa direalisasikan seperti mungkin ya Ibu nih. Nah dari rencana yang Ibu sampaikan sangat luar biasa, sudah melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian cara mengatasinya, dan sudah mengetahui apa saja kekurangannya, apa sih penyebabnya saya belum maksimal dalam kegiatan pembelajaran itu. Nah dari semua yang kita sudah obrolkan tadi, rencana Ibu, kira-kira rencana atau tindak lanjut yang Ibu laksanakan itu kapan Ibu akan lakukan?
kebetulan ini pertemuan berikutnya itu ada lagi berapa hari ya? Lagi 2 hari ya, Kamis ya. Itu saya ada lagi jam di kelas tersebut, dan saya akan tinjau dulu tugas dari siswa ya, produk yang disajikan oleh siswa, kemudian saya berikan umpan balik melalui media sosial tempat mereka mengunggah berita tersebut. Nah, setelah itu nanti di kelas saya kembali untuk meluangkan waktu sedikit untuk mengulas tugas yang sudah mereka kumpulkan seperti itu. Ini bagaimana dengan tugas yang di media sosial itu yang sudah terlanjur diupload kemudian diberikan komentar, apakah tidak ada, istilahnya mudah-mudahan ya tidak ada hasil tugas siswa yang terlalu melenceng dari apa yang ibu sampaikan? Seandainya ada, apa yang akan ibu lakukan? Apakah mau minta menghapusnya atau upload ulang atau bagaimana? Saya meminta untuk bila ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan ya, karena yang namanya berita itu kan memang harus realitas ya. Ada rawat ya, perbaikan dari berita yang sudah disajikan sebelumnya seperti itu. Tidak dihapus ya berita yang sebelumnya, namun diberikan perbaikan begitu. Dari semua yang sudah sampaikan, saya dapat saya amati atau dapat saya tarik satu kesimpulan kalau ibu sudah punya solusi, dan baik yang sudah diupload di media ibu berikan kontak, kemudian ada seperti ini ibu. Baik, semoga apa yang direncanakan atau tindak lanjut apa yang ibu sudah pikirkan dapat terrealisasi dengan baik dan lancar. Begitupun siswa dapat memahami tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, bahwa itu akan ada pembahasan. Terima kasih banyak ibu, waktunya kita sudah ngobrol banyak. Semoga kedepannya dapat ibu perbaiki lebih kegiatan pembelajaran di kelas, dan semoga lancar melaksanakan tugas, dan semoga ibu sehat semua. Ya, terima kasih juga sudah memberikan saran-saran kepada saya untuk melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik, terutama dari segi perencanaan, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah saya lakukan pada pembelajaran sebelumnya. Baik, terima kasih Bu. Mari kita bergerak bersama untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, terima kasih. Langsung saja ya, Ibu Ratna dan Bu Sangayu. Ya, luar biasa tadi ya. Kita aplaus dulu kita bersama ya. Ya, tadi Ibu Ratna bersama Bu Sangayu sudah melakukan kegiatan pasca presentasi. Yang selaku pendamping praktik ya, pengajar praktik di sini akan memberikan sedikit umpan balik ya terkait dengan proses yang telah dilakukan tadi. Pertama ya, terkait dengan prinsip-prinsip coaching ya, yang sudah dilakukan dari tujuan ya, diamati sudah disampaikan tadi oleh Ibu Sangayu selaku coaching. Kemudian terkait dengan saran atau nasihat, mungkin hampir saja ya, yang amati Bu Ratna bagaimana menyampaikan saran sedikit. Namun itu masih batas kewajaran terkait dengan pas tadi ya, menyampaikan data-data di sana. Jadi selanjutnya karena inilah proses belajar, bagaimana kita sebagai coach menahan diri ya, nanti untuk memberikan saran ke hampir tadi ya, lihat. Kemudian percakapan dua arah yang lihat juga sudah tadi ya, sudah bagus sekali. Bu Ratna juga sebagai coach bagaimana mendengarkan hal-hal apa yang disampaikan oleh Bu Sangayu selaku coach ya, sudah presentnya sudah masuk tadi. Terkait dengan pertanyaan yang digunakan oleh Bu Ratna juga sudah menggali ya, sudah bagus. Nah, tindak lanjut terkait dengan apa-apa yang mesti muncul di pasca observasi
tadi Ratna awalnya sudah bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sang Ayu ketika sudah mengajar sudah, dan indikator pencapaian pembelajaran juga sudah. Dan tahap kedua yang menyampaikan hasil observasi atau data ya. Yang amati tadi memang data yang disampaikan, tidak ada asumsi karena tidak yang temukan. Menurut saya begini ya, tidak yang temukan dan bagus sekali. Kemudian Niki terkait dengan fokus area yang dikembangkan ya sudah sesuai dengan hasil pra observasi ya, apa perlu yang kuatkan sedikit di sini ya, bagaimana nanti Bu Ratna menggali ya, bagaimana atau hal apa area pengembangan dirinya. Tadi kan sudah didiskusikan bersama ya terkait dengan rencana tindak lanjut dari prosesnya ke proses belajarnya kesana pada saat itu. Yang ingin kita lihat tadi adalah area pengembangan apa sih yang ingin dikembangkan dari kompetensi dirinya kesana gitu. Mungkin nanti ini namanya proses belajar ya, tentu perlu kita latih lagi ya. Terus luar biasa dari apa yang amati tadi ya, itu yang saya sampaikan. Nanti bagaimana coaching menggali kembali ya dan area-area pengembangan diri dari coaching ya, di coachnya sudah menggali ya tadi, bagaimana nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin ya perlu ditekankan kembali. Kemudian dari kesimpulan nanti bagaimana coaching yang menyimpulkan terkait dengan percakapan pasca observasi ya. Mungkin itu pembahasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga proses belajar ini memang mencapai ya kebermaknaan, istilahnya hal-hal yang memang masih bisa dikembangkan nanti di kegiatan berikutnya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terus sepenuhnya yang diberikan lagi kepada Bu Ratna selaku CGP hebat kali. Ini Pak Made, tadi sudah ada hal-hal yang berdasarkan pengamatan Bapak, hal-hal yang sudah kami lakukan berdua antara coach dan coacher. Kemudian di sini ada catatan dari Bapak yang perlu dikembangkan itu pada bagian bagaimana coacher untuk pengembangan diri selanjutnya. Jadi seperti itu belum ya tadi mungkin belum maksimal ya tersampaikan dari saya tadi bagaimana nanti Bu Sang Ayu melanjutkan hal tersebut. Apalagi yang mungkin Pak Made bisa memberikan masukan bagaimana cara saya menyampaikan ke Bu Sang Ayu untuk bagaimana pengembangan dirinya, atau mungkin bisa disampaikan di sini contoh pengembangan diri yang selanjutnya itu yang bagaimana mungkin diberikan petunjuk sedikit, mohon pencerahannya mungkin masih seperti cuaca masih berawan. Oke, ya. Nah di sini kan tadi Ibu sampaikan bagaimana tindak lanjut dari pembelajarannya. Ya. Tadi kalau boleh tahu kan area pengembangannya yang ingin disampaikan Ibu kan hanya diferensiasi dan refleksi. Ya. Itu sudah muncul kan? Ya. Ada nggak yang ingin dikembangkan lagi? Area pengembangan apa sih, pembelajaran apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sang Ayu selaku coaching? Bukan sebatas hanya itu saja. Tentu kita ingin berproses ini lah, bagaimana kompetensi kita ingin meningkat lagi. Mungkin seperti ini yang tangkap Pak Made. Mungkin saat ini di pengembangannya Sang Ayu kan kemarin yang difokuskan kan pada diferensiasi, yaitu pada konten dan produk, kemudian juga refleksi, kemudian Bu Sang Ayu sudah mengetahui hal apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum, kan seperti itu. Berarti kan bukan itu saja, mungkin nanti berlanjut kepada diferensiasi konten, proses, produk, mungkin ketiganya nanti, atau mungkin nanti mengembangkan diri membuat media yang itu ya maksudnya. Modelnya ada begitu. Area pengembangan apa sih? Mungkin bagaimana mengaplikasikan gitu. Ibu sebagai coach yang menggali ke maksudnya. Berarti nanti mungkin dengan pertanyaan di samping memperbaiki yang itu, pembelajaran selanjutnya Ibu akan
menambahkan kegiatan apa pada pembelajaran mungkin seperti itu. Tepat sekali. Nah, Paham saya, terima kasih banyak Pak. Mungkin seperti ini masukan dari Pipit yang sama ini mungkin bisa jadi masukan dan cukup mencerahkan di suasana hujan Ki. Terima kasih banyak Pak Hadi, masukannya sudah jadi cerah nanti pemahaman saya nanti untuk mudah-mudahan selanjutnya saya bisa lebih baik. Terima kasih banyak.